Oh, halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sejarah, dan saya sendiri Yolastri Patricia Cindy yang akan membawakan materi pembuka kita pada kali ini. Teman-teman semua di sini pasti tahu, salah satu negara Asia yang pernah menjajah Indonesia sebentar namun sangat kejam, yakni Jepang. Namun, ternyata Jepang itu sudah menunjukkan dirinya sejak tahun 1938 hingga 1939. Namun pada saat itu, Jepang tidak menjajah negara lain. Namun, dia itu hanya menginvestasikan hartanya di Hindia Belanda, nama Indonesia pada zaman dahulu. Namun, seiring berjalannya dengan waktu, karena sifatnya ini, Jepang itu mulai berpikir untuk menguasai tempat investasinya saat itu. Kemudian, Jepang pun memulai langkah awalnya untuk menguasai Indonesia dan menyerang Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Nah guys, selama penjajahan Jepang pada saat itu, Jepang itu membentuk beberapa latihan militer untuk mempersiapkan warga pribumi melawan sekutu, dan bukan untuk kepentingan warga pribumi itu sendiri, namun kepentingan warga Jepang pada saat itu. Organisasi pertama yakni Heiho, yakni pasukan pembantu prajurit. Pasukan ini terdiri dari 3, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepolisian, yang ditugaskan Jepang dalam membantu perang. Mereka tidak hanya diajarkan senjata, namun juga diajarkan tank, mengemudi, dan artileri. Kalian tahu gak sih, pada saat Jepang membentuk organisasi Heiho di Indonesia, warga Indonesia yang turut aktif di dalamnya itu sampai 42.000 dengan beberapa aturan, yakni harus berusia antara 18 hingga 25 tahun, harus sehat jasmani rohani, berkelakuan dan berkepribadian baik, hingga berpendidikan minimal sekolah dasar. Organisasi kedua yakni PETA atau kepanjangannya itu Pembela Tanah Air. Nah, teman-teman semua di sini tahu nggak sih kalau misalnya PETA ini bukan dibentuk oleh warga Jepang, namun dibentuk oleh warga Indonesia yang bernama Gatot Mangunpraja, yakni seorang nasionalis yang tertarik untuk membantu Jepang pada saat itu. Tokoh PETA yang terkenal dan pasti kalian semua tahu yang membawa pengaruh besar di Indonesia itu sendiri, yaitu seperti Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi. Tahu nggak teman-teman, selain di bidang militer, pendudukan Jepang di Indonesia juga membawa dampak bagi berbagai bidang, yang dimana salah satunya bidang politik. Tujuan utama pemerintah Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang dukungan masyarakat agar memihak Jepang. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Dalam bidang politik, Jepang menerapkan beberapa kebijakan antara lain membubarkan seluruh organisasi pergerakan nasional Indonesia kecuali MIAI, namun tetap melibatkan tokoh nasionalis Indonesia untuk menarik simpati warga. 2. Membentuk organisasi-organisasi sebagai alat propaganda. 3. Melakukan seikere setiap upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang Tenno Heika. Terakhir, struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang, yakni pemerintahan kabinet parlementer. Perjuangan terbuka melalui organisasi bentukan Jepang. 1. Gerakan 3A. Organisasi tersebut dicanangkan pada bulan April 1943. Gerakan 3A yang mempunyai semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Ini dipimpin oleh Hisashi Shimizu dan Mr. Samsudin. 2. Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. Pada bulan April 1943, pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. Tujuannya untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. 3. Badan Pertimbangan Pusat atau Chosangiin. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1943 dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Bertugas mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan mengenai soal politik dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang. 4. Himpunan Kebaktian Jawa. Pada tanggal 1 Januari 1944 terbentuk organisasi Jawa Hokokai. Tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan rakyat dan digalang kebaktiannya.
5. Majelis Islam Indonesia. Kegiatannya terbatas pada pembentukan Baitul Mal atau Badan Amal dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar agama. Kegiatan ini dirasa sangat membahayakan bagi Jepang sehingga dibubarkan dan digantikan dengan nama Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi.